Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putu Aditya selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Saya Muhammad Farhan Al-Ghifari dengan NIM 172241072 izin menjelaskan tugas ujian akhir semester yaitu Legal Opinion kasus sengketa tanah antara PT Haji Kala dengan PT Goa Makassar Tourism Development. Untuk itu izin saya share screen Bapak. Dimulai dari fakta hukum. Dalam memberikan pendapat hukum ini, kami memiliki pemahaman atas kasus ini sebagai berikut. Yang pertama, seluruh informasi rangkaian kejadian sesuai yang sebenarnya. Yang kedua, bahwa benar seluruh kejadian yang ada di posisi kasus ini jelas dan tidak mengada-ada. Pendapat hukum ini didasari pada kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pendapat hukum yang diberikan ini hanya terbatas pada hukum yang ada di Indonesia. Kedua, pendapat hukum ini yang berlaku sampai tanggal diberikannya serta sepanjang pengetahuan kami. Setelah melihat dan mendalami kasus sengketa tanah antara dua PT tersebut, berikut pandangan serta pendapat hukum dari kami. Posisi kasus. Pertama, PT Hadikala merupakan badan hukum yang sejak lama mengklaim memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di wilayah administratif Kota Makassar atau Goa. Berdasarkan alas hak dan riwayat penguasaan tanah yang menurutnya diperoleh secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Kedua, dalam perkembangannya, diketahui bahwa kantor pertanahan setempat telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama PT Goa Makassar Tourism Development terhadap objek tanah yang sama, atau setidak-tidaknya terdapat tumbang tindih dengan tanah yang diklaim oleh PT Hadikala. Ketiga, bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut diterbitkan oleh pejabat kantor pertanahan sebagai pelaksanaan kewenangan administrasi negara di bidang pendaftaran tanah, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pengakuan hak atas tanah kepada PT GNPD. Keempat, PT Hadikala kemudian menyatakan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut karena menilai penerbitannya dilakukan tanpa penelitian yang cermat terhadap status dan riwayat tanah, serta tanpa mempertimbangkan keberadaan hak dan penguasaan tanah oleh PT Hadikala. Kelima, akibat terbitnya sertifikat tersebut, PT Hadikala merasa dirugikan secara langsung karena hak atas tanah yang diklaimnya menjadi tidak diakui secara administratif. Sementara PT GNPD memperoleh dasar hukum formal untuk menguasai dan memanfaatkan objek tanah dimaksud. Keenam, sengketa ini tidak hanya berkembang sebagai sengketa keperdataan mengenai kepemilikan tanah, tetapi juga sebagai sengketa administrasi negara karena mempersoalkan keabsahan tindakan pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Ketujuh, PT Hadikala selaku pihak yang dirugikan kemudian menempuh upaya hukum dengan mempertanyakan dan menggugat keabsahan sertifikat hak atas tanah tersebut sebagai keputusan tata usaha negara yang diduga cacat kewenangan dan atau cacat prosedur administratif. Kedelapan, dalam proses penyelesaian sengketa, muncul fakta bahwa penerbitan sertifikat tanah oleh kantor pertanahan yang dilakukan di tengah adanya klaim dan potensi sengketa atas objek tanah, yang seharusnya menuntut kehati-hatian dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Permasalahan hukum. Berdasarkan posisi kasus tersebut, permasalahan hukum yang timbul adalah, yang pertama, apakah penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan merupakan KTUN yang sah menurut hukum administrasi negara? Kedua, apakah pejabat pertanahan telah bertindak sesuai kewenangannya dalam menerbitkan sertifikat tersebut? Ketiga, apakah proses penerbitan KTUN telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik? Kemudian dasar hukum. Pendapat hukum ini didasarkan pada ketentuan normatif sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peraturan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kelima, Putusan Mahkamah Agung Nomor 140K/PUN/2003 yang menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan objek sengketa TUN. Yang keenam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU/X/2012 terkait kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Kemudian analisis hukum. Pertama, objek KTUN dan kewenangan pejabat. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan merupakan KTUN sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN. Pejabat pertanahan memiliki kewenangan atribusi yang menerbitkan sertifikat berdasarkan Undang-Undang PA dan PP 24 tahun 1997. Namun demikian, kewenangan tersebut harus dijalankan secara legal, cermat, dan tidak melampaui batas. Apabila penerbitan sertifikat dilakukan tanpa penelitian yang memadai terhadap status tanah, riwayat penguasaan, dan keberadaan pihak lain, maka terdapat cacat kewenangan dan atau cacat prosedur administratif. Kedua, penerapan AAUPB. Berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2014, pejabat administrasi negara wajib menerapkan AAUPB antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keterbukaan. Dalam kasus ini, apabila sertifikat diterbitkan di atas tanah yang masih disengketakan atau tanpa klarifikasi kepada pihak lain yang memiliki klaim, maka pejabat pertanahan dapat dianggap melalui asas kecermatan dan kepastian hukum, sehingga KTUN tersebut berpotensi batal atau dapat dibatalkan. Yang ketiga, upaya hukum yang tersedia. Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah PT Haji Kala. Itu dapat menempuh upaya administratif berupa keberatan atau permohonan pembatalan sertifikat kepada instansi pertanahan. Kemudian, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan KTUN berupa sertifikat hak atas tanah. Lalu, gugatan perdata sebagai upaya paralel terkait penguasaan fisik dan ganti kerugian. Kemudian, pendapat hukum. Menurut pendapat hukum kami, sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dalam sengketa antara PT Haji Kala dan PT GMTD merupakan KTUN yang sah secara formil, namun berpotensi cacat secara material apabila diterbitkan tanpa memperhatikan status tanah dan hak pihak lain. Apabila terbukti bahwa pejabat pertanahan tidak menerapkan AAUPB dan bertindak tidak cermat, maka KTUN dapat dinyatakan batal atau dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Kemudian rekomendasi. Yang pertama ada perbaikan tata kelola administrasi pertanahan, kedua penguatan penerapan AAUPB, yang ketiga optimalisasi upaya administratif, yang keempat peningkatan pengawasan internal. Demikian legal opinion ini disusun sebagai analisis hukum administrasi negara terhadap sengketa tanah antara PT Haji Kala dan PT GMTD. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keabsahan tindakan administrasi negara serta menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak para pihak. Saya Muhammad Farhan Al-Ghifari dengan NIM 172241072 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.